Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjelati kaki orang, hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya, lipat lidah saya ketika bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simba, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini jika saya mendongak dan membuka suara, jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iya toh, iya. Dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan deket-deket sama si Sumara. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Modian. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya Bapak itu nggak usah lah daras kelapa, nggak usah lah antor pula dan wasto, nggak usah lah jadi kusir andong. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikutan diciduk setelah dan wasto diseret oleh tentara. Begitulah Simba Yugdarsi Kang Rohim tak pernah bertemu dengan Bapak. Dan saya tak pernah sekalipun melihat wajah Bapak. Tapi rasanya bayang Bapak selalu menguntit hidup saya, membuat saya tak berani mendongakkan wajah, membuat saya tak berani membuka suara. "12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru berbicara di depan kelas. Saya percayai teori-teori. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangen, diferensial. Saya hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan. Saya hafalkan berapa luas Indonesia dan berapa jumlah pulaunya. Bahkan 3 ijazah yang saya punya dengan nilai yang cukup bagus, kenyataannya semuanya menjadi bukan. Semuanya ambiar, nem, kurapalku, jasaku, semuanya macet ketika aku mencari pekerjaan. Saya terjebak
dari pintu ke pintu mencari pekerjaan, tercegal oleh bayangan Bapak yang selalu menguntit hidup saya. Pak Hakim, kalau betul Bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbo dan Simba harus menanggung dosa selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terjebak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja dengan seorang juragan beras. Dia bernama Bu Juwati. Dari bekerja dengan juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cita saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terjebak dan jatuh ke dalam jurang yang curam. Saya tak dapat membuktikan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Saya tak dapat merealisasikan hubungan saya dengan Mas Edi. Mas Edi menurut teratur tak mengetahui sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jada hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari di mana bayangan Bapak tak pernah mengutip diri saya lagi. Akhirnya, seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Dan segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya administrasi di kantor kelurahan, tenaga kerja dan segala yang lainnya. Ternyata begitu panjang. Akhirnya jadilah saya, Sumara binti Suliman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus tanggung diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain pel, teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang di luhur ramah tambah gotong royong kekeluargaan? Mana? Ternyata semua itu hanya bisa dibeli dengan uang. Semua itu hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW hidup saya akan berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik cuma-cuma majikan saya, di balik cara-cara dan majikan saya disiksa, gaji saya selama setahun hilang. Dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani menolakkan wajah, meludahi orang yang meminatakan saya, mengambil pisau untuk kemudian saya hunuskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Saya siap mati